Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati yang budiman dari channel Padepokan Gaul. Dimanapun Anda berada sekarang ini, semoga tetap dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga saja tetap diberikan kelancaran apapun yang sedang dijalankan, baik itu pekerjaan, baik itu ibadah, baik itu dalam hal apapun. Semoga diberikan kelancaran total sampai nanti selesai. Dan tak lupa kami juga sampaikan kepada para pemirsa yang sudah sering mengamati channel Padepokan Gaul, semoga saja dari Anda sering menyimak, semoga nanti diberikan sebuah pemahaman, yang dimana pemahaman itu bisa menambah sebuah keimanan yang ada di dalam hatinya masing-masing, hingga menggerakkan jasadnya untuk melakukan perbuatan yang baik, yang positif, yang sesuai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kami doakan kepada pemirsa semuanya yang lagi banyak masalah, wabil khusus semoga masalahnya terselesaikan dengan cepat dan juga tuntas, dan semoga saja dari masalah tersebut tuntas menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah dan bisa mengambil hikmah-hikmah pembelajaran dari masalah yang sudah terjadi. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan ini ada salah satu pengalaman bukti nyata dampak dari sebuah keilmuan yang telah dimiliki dari seorang rekan netizen kami, hingga rekan netizen kami sekarang ini memiliki sikap dan jiwa yang tidak terkontrol dari orang-orang di sekitarnya, bahkan rela ingin dibunuhnya dalam wujud nyata. Sebenarnya dari keilmuan itu, keilmuan apa dan golongan apa yang menguasai tubuhnya hingga dampaknya sampai sekuat dan sehebat itu. Dan mungkin sudah banyak mengetahui bahwa pembunuhan adalah sebuah dosa besar. Tetapi jika saja manusia sudah tidak terkontrol dan sudah dikuasai total jasadnya dari golongan iblis, maka kejadian-kejadian seperti itu yang dikehendaki Allah pun akan terjadi. Dan semoga di kesempatan kita kali ini yang memiliki keilmuan, semoga diberikan pemahaman dan kesadarannya akan dampak-dampaknya, dan juga semoga kita tetap diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak memburu dari sebuah keilmuan dari manapun sumbernya, begitu. Dan alhamdulillah kesempatan ini saya ditemani mediator jombloan yang lumayan ganteng, yaitu Mas Riki. Gimana kabarnya Mas Riki? Alhamdulillah baik Mas. Baik. Kalau senyum-senyum aja. Iya Mas. Jangan ditahan-tahan. Kumisnya itu loh, lepaskan Mas Riki. Iya Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung pipinya apalagi itu ya, semakin membuat biasa saja Mas. ayam bener. Iya. Sehat Mas Riki? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, sudah siap Mas Riki di kesempatan ini menjadi mediator? Sudah Mas. Ini ada fotonya pemirsa, kami mungkin agak menyembunyikan dari fotonya, dan sebagai cara kami untuk melindungi daripada pribadi dari orang tersebut. Dan semoga saja di kesempatan kita kali ini diambil hikmah-hikmahnya dalam wujud nyata, dan kita semuanya juga terhindar dari hal-hal seperti itu. Dan kami mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan membawa sebuah manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuk gaib tidak akan berdampak apapun nantinya ke dalam jasad mediator ini. Tapi yang masuk nanti adalah yang asli, penyusup yang mengawal di dalam, di luar, semuanya harus dibersihkan, dilempar, menguap semuanya. Sholat. Semakin menguap, semakin menguap.
Jadi kepalanya itu semakin menguap, semua sistem saraf, sel-selnya dibersihkan total. Tidak kontaminasi dari dalam dari luar, total bersih, mohon. Hanya yang asli yang menguasai sampai pusat-pusat inti dari jasad mediator ini dan lancar total semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu gaib terkuat yang ada dalam jasad manusia yang ada di foto ini yang bernama, yang dahulu kala bersumber dari keilmuannya, yang sekarang menguasai jasadnya dan ingin membunuh dari seluruh anggota keluarganya, yang benar-benar asli dari gaib yang membuat dampak seperti itu, dari keilmuannya yang asli yang terkuat. Kita bisa. Selamat malam. Wih, kamu golongan apa? Golongan iblis. Iblis. Sakti ini. Ya, Kamu dari mana? tidak perlu mengetahuinya kamu. Lo kok begitu? Ya saya pengen tahu. Tidak ada urusan sama kamu. Nggak ada urusan sama saya. Kamu dari mana? Kalau kamu di sini tidak mau jujur, tidak menjawab tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuhmu akan terpotong-potong. Kurang ajar sekali kamu. Kenapa? Jujur. Ya, Dari mana kamu? dari seseorang yang kamu panggil tadi. Dulu bersumber dari hal apa? Dari keilmuan yang dia lakukan melalui tirakat yang diperdalam dari orang itu. Kamu yang asli di tubuhnya berarti? Ya, yang menguasai dalam jasadnya itu. Oke. Kamu Yang tahu? mengaruhi dalam jasadnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang, jika kamu berbohong, yang kamu ucapkan, yang kamu sampaikan, demi saatnya tempat tubuhmu akan terpotong-potong meledak. Garansi pedang itu langsung memotongmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Tancapannya dari dadamu akan jebol kalau membohong. Sallallahu alaihi Muhammad. Berarti kamu ini sakti, Mbak Iblis. Kalau di sini percuma juga saya melawan. Loh kenapa? Ujung-ujungnya Saya dibantai juga sama Guru Wijaya. Loh, kok bisa begitu sih? Kenapa? Ya, Dibantai keluhan saya? Saya lampu atau saya apa? yang di sekitar benda-benda ini, Mm-mm. apalagi yang ada di aspek itu. Oh, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti dipindahkan dari sini aja. Kuasa itu lumpuhkan kalau dia bermacam-macam di sini. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu asli iblis, Mbak? Ya, kenapa emang? Atau dulu golongan jin, siluman, atau asli iblis? Asli. Lah kamu itu membantu keilmuan apa sih? Kesaktian ya atau keilmuan apa dulunya? Kesatian. Sakti berarti orang ini Ya, bisa membunuh tanpa menyentuh itu atau disebut dengan santet. itulah golongan kami Ah. dan pasukan kami yang mulai olah itu. Oh, Siapapun yang mengganggu orang itu, wih. pasti dia tidak terima dan akan menyantet orang-orang yang menyakiti di dalam hatinya itu. Oke. Itulah karena Allah kami dari bisik-bisikan kami. Selain keilmuan membunuh tanpa menyentuh, bahasa kerennya kan begitu. Kamu bantu hal apa lagi? Misalnya kekebalan atau apa? Pernah nggak? Pernah di dalam luar jasadnya itu. Oh,
Kamu sih Ada memberikan lapisan dindingnya tuh. di mana? Lapisan. Di depan jasadnya. Iya. Jadi dia kapal senjata juga. Oke. Tirakatnya itu Dulunya tidak seperti hanya apa? satu atau dua. Nah, seperti apa tirakatnya macamnya? Banyak sekali keilmuan-keilmuan yang dia miliki. Mm-mm. Seperti rawa rontek Wih, dan lain-lainnya. dia punya rawa rontek. Iya. Berarti sakti dong nih. Dia nanti nyerang ke sini enggak? Sebentar lagi. Akan membunuh saya tanpa menyentuh begitu. Ya alhamdulillah. Kalau sudah tiba waktunya saya, berarti kan begitu ya. Iya. Nah, kamu yang terkuat atau lebih kuat lagi? Saya yang terkuat. Kamu bener Dan atau di dalam jasadnya itu pasukan saya kerahkan. Nah. Ini Saya pasukan pada kesini enggak ini? Banyak sekali yang datang di atas itu. Langsung disikat semua rantai rangket. Assalamualaikum. Itu langsung hadir ke muka bumi. Sebenarnya tidak hanya pasukan saya yang datang ke sini. Ada orang lain juga. Ya tidak apa-apa, semua juga kehendak Allah kan begitu. Kenapa orang pada tidak suka? Ya tidak tahu, saya itu orang biasa. Tolo. Ya. Bocah ingusan. Saya bocah ingusan ini loh. Masih ingusan, masih jomblo, ya lumayan ganteng ya gimana. Orang mikirnya bocah ingusan. Terus yang sok sakti. Wih. Padahal saya itu juga sakti. Saya itu nggak bisa apa-apa. Itu ya dinilai sama orang yang bisa menghadirkan golongan-golongan siluman atau jin, bahkan atau iblis. Oh, jadi gitu. Jadi orang banyak bertanya-tanya, ini bocah ingusan saktiman gitu ya? Ya. Loh, kok kamu tahu ya? Dan terus orang itu mengirimkan kiriman santet ataupun itu. Wih. Untuk menyerah. Yang bikin sakit-sakit dalam tubuhnya. Oh, iya alhamdulillah. Ya mungkin terasa sedikit-sedikit itu ya wajar. Kan begitu. Selama masih sehat rohani jasmani, ya sikat aja juga kan begitu loh. Ya, bagian dari jihad. Itu terserah kamu saja. Iya. Tidak, bukan urusan saya. Terus begini, saya kembali ke kamu. Dulu kamu sendiri itu didapatkan melalui keilmuan ritual lelakunya seperti apa? Ataukah dia harus menyepi atau bertapa ataupun dia lelaku dengan cara puasa atau seperti apa sih? Tawa pendem. Wih, tawa pendem. Ya. Loh, kok gak mati orangnya? Kok gak meninggal? Dalam gurunya ini. Leher. Ke bawah itu. Dipendam sama tanah itu. Lah kepalanya? Kepalanya masih di atas tanah. Loh, enggak dicek ayam lah. Tidak. Itu di tempat yang tertentu. Tempat yang sepi. Ada guru yang membimbing dia. Oh gitu. Dan setelah itu topo itu berlangsung berapa lama tapa pendem itu sendiri? 7 hari 7 malam. Wih, nggak makan dia selama ini? Tidak. Kok kuat begitu? Padahal dia manusia biasa membutuhkan makan. Karena itu sesuai keinginan nafsunya untuk mendapatkan keilmuan yang dia mau. Dari situlah golongan kami datang untuk membantu orang itu. Jadi begitu. Terus selama ini bukti nyata atau dampak nyata yang kamu bantukan hingga itu memiliki sebuah kekuatan. Pernahkah dia membunuh manusia tanpa menyentuh langsung? Pernah menyantet orang juga. Wih. Yang menyantet itu kadang pakai boneka yang ditusuk-tusuk sampai pakai jarum itu. Yang di boneka itu ada fotonya, target itu. Oke. Lalu dia membacakan mantra yang dia baca itu. Terus boneka itu ditusuk-tusuk. Padahal kalau dia saya lihat itu seperti halnya itu seorang yang baik-baik kan memiliki keyakinan seperti kami juga toh. Itu dipandang manusia seperti itu. Jadi pandangan kasat mata manusia itu ternyata bisa tertipu ya.
Bisa sekali. Nah terus dulu saat Kamu saja orang memakai jubah keliling di desa kamu sendiri, pasti dia menganggap itu ada ulama yang datang pakai jubah. oh iya. Kalau ada orang pakai jubah, ya wajar kalau manusia menganggapnya seperti itu. Oke, ya ada sesuatu hal yang mungkin bisa dipetik lah dari apa yang kamu sampaikan tadi. Lalu begini yang coba saya tanyakan, di saat keilmuannya tadi digunakan untuk membunuh manusia lain tanpa menyentuhnya, golongan kamu yang bekerja dengan cara seperti apa di masa lampau? Ya menyusul ke dalam jasadnya target itu, yang membuat di dalam perutnya ataupun di bagian lainnya itu ada besi yang menancap atau sebuah paku. Hingga manusia itu merasakan kesakitan. Sakit yang tidak ada obatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau didatangkan ke medis. Pasti kalau di apa itu yang dibilang itu penglihatan medis itu. Iya, tidak ketahuan itu diceknya. Nah di saat benda nyata itu kamu masukkan caranya gimana? Apakah kamu ngambil dari sana nyata, kamu masukkan blek? Ya. Atau kamu mengambil goibnya atau gimana sih? Itu menjadi goib. Yang terus? masuk menjadi goib, lalu di dalam perutnya atau di bagian lainnya itu akan menjadi nyata. Sebuah barang goib yang masuk ke dalam jasadnya orang itu, terus berubah menjadi nyata. Jadi begitu kiranya. Oke, terus begini ya saya coba tanyakan. Nah kenapa dia sekarang ini bukan memiliki sifat penyayang kepada keluarganya, malah akan membunuh semua anggota keluarganya? Bukannya itu hal yang sangat tidak apa-apa, bagus sekali. Terputar balik loh, kok bisa bagus? Itu keluarganya kok ya. Dia tidak menganggap itu keluarganya. Loh, kenapa hal itu bisa terjadi? Kamu sudah menguasai total jasadnya kan, atau bagaimana ceritanya kok? Dalam pikirannya, dalam otaknya, dalam telinganya telah dikuasai golongan kami yang membuat emosi itu semakin membara berapi-api dan akan membunuh dari satu keluarganya itu. Karena dalam keluarganya itu membuat ulah. Oh, jadi itu yang terjadi. Lalu keilmuannya dia masih banyak ini? Banyak sekali. Apalagi ketambahan dari kodam leluhurnya dulu yang menitis ke dalam jasadnya orang itu. Kodam leluhurnya dari golongan apa? Dari golongan kami yang dulunya pernah membantu. Hal apa? Banyak sekali yang golongan kami membantu itu. Oke, sebentar ya, kamu di belakang. Saya tak mau berbicara dengan kodam dari apa namanya, rawa ronteknya. Masih itu tersisa rawa ronteknya? Masih. Nah, rawa rontek itu didapatkan dengan cara apa dia dulu? Dia melalui tirakat. Terus? Tirakat puasa. Berhari-hari atau berbulan-bulan. Terus? Di tepi sungai dia menyendiri, seperti betapa. Habis itu datanglah rawa rontek tadi. Dia langsung masuk ke dalam jasadnya itu. Oh, jadi begitu ceritanya. Rawa rontek itu sendiri pernah digunakan tidak untuk berperang dengan orang lain yang mengganggu dia kayak atau apa? Pernah digunakan. Kapan dulu waktunya? Itu sudah lama sekali. Oh, sudah tanpa lama. Dia sadari. Dan ilmuwan itu yang dia miliki itu. Siapapun yang menghalangi jalannya pasti akan dihabisin juga. Astagfirullahaladzim. Tidak mandang bulu itu siapapun. Sekalipun karena dia punya pedoman dalam tubuhnya itu. Sudah banyak kekuatan begitu. Ya. Dan merasa dirinya paling kuat
Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Nah, ngomong-ngomong, keilmuan itu sendiri bisa nggak dengan sendirinya pergi atau dibersihkan dengan cara-cara tertentu, bisa nggak sih sejatinya? Bisa kalau manusia itu tahu. Tapi manusia itu tidak mau tahu. Oh, banyak manusia tidak mau tahu tentang keilmuan. Iya. Biarlah Karena nanti. dia mempunyai keilmuan itu atas kebanggaan diri yang dia miliki dalam tubuhnya itu. Bangga terhadap keilmuan yang dia miliki itu. Astagfirullahaladzim. Kalau dia mau, ya kembali bertobat, dilepaskan keilmuan itu. Itu tergantung orangnya juga. Tidak semudah itu. Pasti golongan kami yang akan menghalang-halangi. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu. Oke. Ya, kamu berarti udah lama mendapat apa saja selama ini kamu? Banyak sekali yang saya dapatkan dari orang itu. Apa aja? Seperti roh semuanya. Dan saripati tubuhnya. Apalagi dalam keluarganya itu. Saya mendapatkan. Apa? Ya banyak sekali dalam keluarganya itu. Apalagi kalau orang itu sering cekcok. Pasti golongan kami mendapatkan. Entah itu saripati dalam tubuhnya. Dan sukmanya kami ambil. Astagfirullah. Jadi itu. Nah, ngomong-ngomong, selama ini dia menyadari enggak sih dari keilmuannya terdampak seperti itu? Tidak menyadari. Manusia itu tidak akan tahu. Tidak menyadari. Apalagi golongan kami itu pernah membantu. Dan golongan kami itu adalah mengambil upah dalam jasadnya itu. Udah, kamu ke belakang. Saya berbicara dengan kelemahan rawa rontek. Bismillahirrahmanirrahim dengan izin. Kelemahan rawa rontek yang asli dari dalam jasad orang yang ada di foto ini bernama. Yang asli, yang terkuat dari rawa rontek, ketarik semuanya ke tanah. Ya bekerja ngaco. Kamu gelan apa? Kamu gelan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka. Ada urusan apa kamu? Itu putus tuh tanganmu semuanya di bagian tangan kirimu terputus. Langsung dilempar kepada pasukan dari sang penguasa Gunung Muria. Terlempar, terpotong, nggak akan kembali lagi. Tuh. Kurang ajar sekali. Tangan kanannya juga terputus. Semuanya terputus dan senjata ini. Ada masalah apa kamu sama saya? Kamu dari Kalimantan Rontek ya? Katanya ampuh. Katanya ampuh kamu. Nyatanya bisa terpotong di sini. Karena golongan cahaya yang membantu kamu. Dan kamu telah tersambung sama penguasa. Di sini kamu mau apa? Mau berantem atau mau apa? Kembalikan suci. Kembalikan. Tanganmu kembali otomatis dengan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan tangan kanannya. Nyambung. Kamu seenak saja. Kenapa? Saya tidak punya masalah dengan kamu. Loh, saya nggak ada masalah dengan siapapun. Tapi ini dari keluarganya minta tolong ke saya, katanya sampai ketakutan. Biarkan saja, tidak usah digubris. Itu bukan urusan kamu. Ya sudah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin beliau, guru saya. Saya mohon. Langsung pindah ke selanjutnya. Dikunci semua seluruh keilmuan dari orang yang dari foto ini bernama kunci total itu.
Semua keilmuannya dari sumber pusat inti yang sudah masuk melekat di dalam tubuhnya dicabut. Kembalikan semuanya. Bersih. Kalau rawa rontek yang asli ini semuanya sambungannya dari manapun sumbernya terputus, dan semuanya yang di utara ditangkap dari pasukan penguasa pantai utara. Iya, di selatan di bawah Bunda Ratu, pantai selatan juga pasukan. Dari timur di bawah pasukan. Allah, salam. Terbelah jadi 4 yang di barat di bawah pasukan. Allah, tidak akan tersambung lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kamu tawan yang sudah menjadi hakmu sekarang itu otomatis kembali saja. Yang hakmu tetap hakmu, yang kembalikan tetap kembalikan. Seenaknya saja kamu untuk mengeluarkan semuanya. Badan saya di sini seperti tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pasukanmu seluruhnya dicabut dari dan jasad ini semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kekuatan hilang. Sallallahu. Pengaruh-pengaruhmu di otak, di pikiran, di hatinya yang sudah melekat lengket seluruhnya pernah lupa sehingga berwujud nyata kesakitan jasadnya. Dan jika jasad itu masih diberikan jatah dari Sang Pencipta, saya mohon dan izin beliau semuanya sekarang sudah dikembalikan hingga jasad itu nantinya diberikan pemahaman dan kesadarannya. Percuma juga. Langsung menghujamkan itu, jika dia menyerang siapapun kembalikan saja. Dan dampak yang ditimbulkan kepada seluruh anggota keluarganya, semua itu pernah dihilangkan. Dampak ketakutan, rasa takutnya itu keluar, tarik semuanya. Sebenarnya jika masih memang diberikan jatah umur, silahkan. Kalau memang dipercepat, dan itu nantinya pun insya Allah bisa. Kita lihat dulu. Nah, semuanya sudah kembali tempat yang menjadi pembelajaran dalam nyata dalam hidupnya dan berikan pemahaman Sang Pencipta. Hilangkan semua ilmuannya, cabut hingga rasa sakit itu terasa. Dia kelupas semua lapisan-lapisannya. Kamu mau kemana sekarang? Itu langsung dibekali rantai di tangan saya oleh malaikat sebenarnya. Assalamualaikum. Diberikan rantai ke tangan kanan saya. Setrika seluruhnya itu. Pasukanmu ambil. Tidak mau. Semua pasukanmu yang tersisa memberikan benteng pagar dari jasad itu seluruhnya tanpa terkecuali. Semua dicabut, ditarik seluruhnya. Yang lainnya pun semuanya. Kurang ajar sekali kamu. So, terikat semuanya. Yang lain lagi. Saya tidak ada urusan sama kamu. Tidak apa-apa. Terikat. Enak tak nyaman tak? Nyaman bagaimana? Duh, badan saya seperti tusuk besi.
Enak saja kamu, Loh, loh. nyaman. Nggak nyaman berarti kamu. Ya maaf, saya juga Manusia itu tahu. seenaknya saja kalau bicara. Apakah dia nanti masih bisa sembuh? Di dampak ilmuannya banyak. Bukan urusan saya itu. Sembuh kan. atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya terus sekarang dampaknya apa nyatanya? Ya akan merasakan kesakitan itu. Karena Ya, Allah tidak yang apa-apa. dia lakukan itu. Tergantung dia mengambil dan menyikapinya itu. Bertobat atau tidak itu serah dia. Oke. Lalu bagi manusia lain apakah sama jika dia memiliki kelemahan kesaktian? Ternyata golonganmu yang bantu bekerja Sama. Oh. Apalagi kalau tidak diputuskan sama sekali. Menyambung dari anak dan keturunannya. Nah, untuk ini dan akan mengambil upah dalam jasanya itu. Oh. Ya, terima kasih Mbak Iblis. Assalamualaikum. Semoga langsung hadir. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ya, sebelum ini karena di bawah semuanya pasukan menjadi tersisa dalam jasad mediatornya, keluarkan semua terantai terikat total dikuat. Sok gue langsung masuk, banyak hilang menguap. Sehat Mas? Alhamdulillah Mas. Tangannya sakit ya? Tidak Mas. Tidak. Coba digerakkan lah. Tidak. Sakit nggak? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya ternyata ya ngerinya sebuah dampak dari keilmuan yang mungkin dahulu kala kita pelajari, dan pentingnya sekarang ini melepaskan daripada keilmuan-keilmuan yang mungkin hampir serupa dengan keilmuan kebatinan atau apapun lah, dimana kita sebagai manusia itu hanya menjadi orang hamba yang hanya diwajibkan taat kepada sang penciptanya gitu. Dan kurang lebih itu sering kita sampaikan di setiap konten Padepokan Gaul, dan mungkin kita bisa mengambil hikmahnya bersama-sama dan lebih menyibukkan diri untuk memperbaiki diri melalui sebuah bimbingan yang sesuai dan juga tersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dari kami mungkin hanya cukup itu, dan apabila banyak sekali sesuatu hal dari kekurangan kami, kesalahan kami karena kebodohan kami sebagai manusia biasa, kami tetap memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, semuanya tetap dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.